Baik, kita lanjutkan kita dengan Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita sudah sampai kepada An Abi Zaid Amru ibn Akhtab Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Sedikit tentang Amru bin Akhtab Al-Ansari, adalah salah satu sahabat Nabi yang didoakan Nabi dengan doa khusus waktu baginda Nabi minta minum. Nabi minta minum, kemudian kata beliau, kata Sayyidina Amru bin Akhtab, Sayyidina Amru bin Akhtab, istasqa Nabi minta minum, lalu aku beri air minum. Fataitu bi ina'in, kemudian aku datangkan satu wadah minuman. Cerdasnya beliau lah ini, kalau memberi itu mikir. Ada orang memberi ke orang tuh mulai dari gelas amis, air kotor, nggak nyambung. Tapi lu perhatian, mau diberikan ke Nabi sambil dilihat. Ternyata di wadah tersebut ada satu kecil rambut kecil. Fihi sya'ratun farafa. Tuha. Kemudian aku angkat itu rambut. Nabi ngelihat waktu dia ngangkat rambut ini. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma jammilhu. Allahumma jammilhu. Ya Allah, beri kebagusan kepada orang ini maksudnya. Didoain karena urusannya rambut, yang bagus ya rambutnya dong. Tentu yang lain juga ya, tapi paling tampak rambutnya. Maka beliau itu sampai umur tua wafat, bahkan umurnya sampai 100 tahun lebih. Itu rambutnya nggak ada yang putih. Nah, ini satu pelajaran juga, kalau ada orang memberikan kebaikan, bantuan, siapapun dia, anak kita, saudara kita, suami kita, istri dan sebagainya, jangan lupa untuk mendoakan. Ini pendidikan dari Nabi, didoakan. Ini kebaikan, Nabi mendoakan. Ada orang berbuat baik, didoakan oleh baginda Nabi. Beliau ini adalah Akhtab. Kemudian apa hadis yang diriwayatkannya? Qala beliau berkata, shalla bina Rasulullah. Suatu ketika Nabi sholat bersama kami, sholat berjamaah. Setelah selesai sholat, saida al-mimbaro, naik mimbar. Fa khatabana, Nabi menyampaikan pesan-pesan khutbah hatta hadaratidz zuhur. Sholat al-fajr, sholatnya sholat fajr. Shalla bina Rasulullah al-fajr, sholat subuh. Habis sholat subuh, Nabi khutbah. Bayangkan, kadang ada kejadian yang seperti itu. Nabi kadang melarang, Nabi pernah melarang kalau memberikan tausiah itu jangan terus dicecer begitu, nakut bosan. Tapi ada satu saat, karena Nabi kalau berbuat itu sesuai dengan wahyu. Nabi kemudian setelah sholat subuh, Nabi menyampaikan khutbahnya sampai masuk waktu zuhur. Waktunya tidak ditentukan, lalu bagaimana sarapannya dan juga bagaimana makan siangnya. Mungkin terjadi di waktu puasa atau bahkan di bulan Ramadan. Atau mungkin, yang jelas seperti itu kisahnya. Fanazala fasalla, kemudian masuk waktu zuhur, turun dari mimbar, sholat zuhur. Tsumma sa'idal mimbar, kemudian naik mimbar lagi, fakhataba, menyampaikan pesan lagi, hatta hadaratil asru, sampai datang waktu asar. Tsumma nazala, kemudian turun dari mimbar, fasalla, kemudian salat asar. Tsumma sa'idal mimbar, kemudian naik mimbar lagi hatta qarabatis syamsu, sampai matahari terbenam. Separuh setengah hari penuh. Fa akhbarana, kemudian Nabi memberitahu dalam khutbah yang panjang itu adalah Nabi menyimpulkan atau menceritakan tentang makana wa ma huwa kain. Tentang berita makana yang telah lalu, wa ma huwa kain, dan apa yang terjadi saat ini.
Jadi Nabi bercerita panjang sekali di saat itu. Tentu ada maksud di balik itu semuanya. Fa'alamuna ahfaduna. Begitu banyaknya cerita yang disampaikan Nabi, maka yang paling mengerti ya yang paling kuat hafalannya. Bisa diambil faedah dari hadis ini adalah kalau orang ingin menyampaikan sesuatu, ustadz atau khatib atau penceramah hendaknya mengambil tempat yang berbeda. Mungkin juga ditinggikan. Berbeda itu biar ketahuan kalau dia adalah ingin menyampaikan pesan kemuliaan. Namanya mimbar. Sehingga ustadz, karena dianjurkan ustadz punya posisi yang berbeda. Bukan masalah sombong atau bukan sombong. Sombong itu biarpun orang kelihatannya duduk di bawah. Dengan tutup wajah menunduk. Bisa saja ternyata dia sombong. Gayanya gaya orang tawadhu, ternyata dia berkata, oh di tempat ini tidak ada yang tawadhu seperti saya. Jadi sombong. Jadi di atas mimbar Nabi. Sehingga ketahuan yang lain bisa melihat wajah Nabi. Di sisi lain pun, baik dalam khutbah Jumat atau yang lainnya itu, dianjurkan semua hadirin itu menghadapnya adalah ke audien, ke yang menyampaikan pesan ilmu. Bukan ke kiblat lagi pemasalnya. Jadi kalau lagi khutbah Jumat menghadap ke khatibnya, ada ceramah ke arah orang yang menyampaikan pesan, bukan hidup menghadapnya semaunya begitu, tidak. Ini dianjurkan semacam itu. Di atas mimbar biar dikenali sama yang lainnya. Kemudian Nabi menyampaikan pesan-pesan yang panjang. Para pensyarah hadis menceritakan bahasanya ini adalah termasuk mukjizat Nabi yang kuat. Beliau menyampaikan ceramah seperti itu. Dan ada berita-berita gaib, karena yang lalu adalah gaib kebanyakan. Gaib itu bukan hanya sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Ada berita masa lalu yang kita tidak bisa melihat dengan mata kita, tapi cukup dengan berita, namanya gaib. Kisah penciptaan Nabi Adam, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa. Gaib kita tidak melihatnya, diberitakan. Dan yang diceritakan baginda Nabi hal-hal semacam itu. Yang jelas yang paling alim, paling tahu tentang kisah yang disebut Nabi adalah ahfaduna, yang paling kuat di dalam menghafal. Ini adalah hadis yang disampaikan hadir oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab terakhirnya ini adalah Al-Manthurat wal Mulah. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.